Salam, selamat pagi. Kita mau mendengar firman Tuhan hari ini, belajar dari kisah tokoh Ayub. Beberapa pelajaran kita tidak pelajarin. Kita berdoa sejenak. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini. Saat ini kami mau belajar pelajaran dari tokoh Ayub, hamba Tuhan yang begitu baik, sehingga kami boleh belajar menghidupinya juga dan mengerti kehendak dan sebagian isi hati Tuhan. Bersabda, berfirmanlah, dan hamba-hamba-Mu mendengar. Setiap hal yang bukan dari Tuhan, kami patahkan, kami tolak dalam nama Yesus. Kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Semangat pagi teman-teman. Hari ini kita belajar dari tokoh Ayub. Ayub adalah satu tokoh ditulis dalam Ayub pasal 1 ayat 1. Dikatakan demikian, Ayub orang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bahkan langsung pujian datang dari Tuhan dalam ayat yang ke-8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kalau kita baca seterusnya, memang ternyata di muka bumi ini tidak ada orang yang seperti Ayub. Bahkan mungkin sampai hari ini dan selamanya. Sosok yang takut akan Tuhan, jujur dan saleh, menjauhi kejahatan. Nah, ada beberapa sisi pandang. Dari sisi pandang iblis adalah, terang saja dia beribadah kepadamu, karena engkau memberkati dia dengan segala yang baik. Anak-anaknya, keluarganya, usahanya, harta bendanya, kesehatannya, semuanya baik, maka dia beribadah. Tapi dari sisi Allah tidak. Hambaku Ayub, bahkan hamba-hambaku yang lain juga adalah orang yang beribadah kepadaku dengan tulus, dengan hati yang jujur, karena dia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan tentunya. Bukan soal diberkati atau tidak diberkati. Dia adalah orang-orang yang takut akan Tuhan dengan tulus. Demikian dari sisi pandang Tuhan menghendaki setiap orang berlaku seperti Ayub. Lalu diujilah akhirnya. Kalau gitu cobalah. Dihabiskanlah satu persatu, mulai dari harta bendanya habis, usahanya bangkrut total, tetap beribadah. Lanjut lagi, anak-anaknya habis, semuanya meninggal dengan cara mengenaskan, tetap beribadah. Kemudian bukan cuma anak-anaknya, tapi istrinya meninggalkan. Tapi sebelum istrinya meninggalkan adalah kesehatannya terpuruk dan memburuk, tetap beribadah. Akhirnya rumah tangganya juga berantakan, ditinggalkan oleh sang istri, tetap beribadah. Semuanya habis total, tetap beribadah. Terbuktilah bahwa Ayub adalah orang yang beribadah, bukan oleh karena diberkati, tapi karena takut akan Tuhan. Lalu dari sisi pandang sahabat-sahabatnya, dan pada umumnya kita semua berpikir bahwa setiap orang yang mengalami kesialan, setiap orang yang mengalami kesusahan, setiap orang yang mengalami sakit, penyakit, penderitaan, mungkin kebangkrutan, lalu kita mulai berpikir dosa apa yang diperbuat. Karena kita semua lazimnya orang-orang beragama, orang-orang yang mengaku beriman ini selalu menghakimi orang dengan apa yang jadi. Seringkali kita sangkut pautkan kesusahan orang, dianggap dosa apa yang dia perbuat. Dia jahat sih, dia berdosa sih, maka dia mengalami kesusahan. Dan kita selalu mengukur, sama seperti iblis mengukur, karena dia beribadah maka diberkati, atau karena dia diberkati maka dia beribadah. Hal-hal inilah kadang-kala agak sedikit bertolak belakang dengan iblis, hanya lawannya saja. Orang yang susah oleh karena pasti gak beribadah dengan baik, oleh karena berdosa. Itu dari sisi pandang dari sahabat-sahabatnya. Dari sisi Ayub menarik bahwa aku tahu Tuhan yang aku percaya, Tuhan yang aku sembah adalah bukan Tuhan yang balas kejahatan dengan kejahatan. Dan Ayub sendiri sampai sempat berpikir, kalau memang ini karena kejahatanku, ayo deh kalau ada wasit, kalau ada hakim, mari. Apa kejahatan saya sehingga saya menerima seperti ini semua yang saya alami ini? Tapi akhirnya Ayub menutup mulutnya, dia menyesal untuk mengatakan demikian. Ayub hanya berkata, aku tahu Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi seandainya toh kejahatan itu ada, kesusahan itu ada, kesukaran ada, penderitaan ada, bukan karena Tuhan membalas kejahatanku dan kejahatan setiap orang yang takut akan Tuhan, tapi ini adalah ujian. Diuji, maka seandainya aku diuji,
Kata firman Tuhan, maka aku akan timbul seperti emas. Jadi bentuk dipandang oleh Ayub dengan tulusnya bahwa Tuhan menguji imannya, menguji hidupnya supaya tumbuh seperti semakin dewasa dan menjadi murni seperti emas, dimurnikan. Bukan hanya demikian, tapi juga sisi pelajaran menarik bahwa tidak selalu seperti ini dihubungkan dengan kebangkrutan, kegagalan rumah tangga dan semua kesukaran yang ada lantas dianggap sebagai bentuk harus lari dari usaha, meninggalkan entrepreneurnya, usahanya, pekerjaannya, lalu berpikir untuk menjadi seorang pelayan gerejawi atau harus menjadi rohaniawan total, menjadi full time meninggalkan. Lalu serta-merta banyak orang lari menjadi pelayan Tuhan, menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan yang akhirnya malah justru tidak menjadi berkat, berlaku buruk dan mempermalukan Tuhan. Sebenarnya Ayub justru menjadi contoh bahwa orang yang begitu jujur, tulus, gak kurang rohani, sangat rohani, bahkan tidak berpikir untuk menjadi full time sehingga meninggalkan usaha, meninggalkan pekerjaan secara sekulernya, tapi tetap berusaha dititi karirnya dari tangga awal kembali, usaha terus diteruskan, tetap beribadah dengan sungguh-sungguh. Tentunya hidup pelayanan kepada sesama dilakukan dengan sungguh-sungguh dan usahanya dimulai kembali. Dan Alkitab mencatat semuanya pulih, bahkan kembali 2 kali lipat kekayaannya, usahanya, dan juga keluarganya dipulihkan semua. Artinya teman-teman semua, jangan lantas buru-buru berpikir mengambil jalan pintas begitu mengalami kebangkrutan, kegagalan dalam pekerjaan, karir mandek, usaha lagi bangkrut, lalu berpikir, lalu pergi menjadi pelayan full time, pelayan gereja dan mencari penghidupan di gereja sehingga punya prinsip melayani untuk hidup, mencari hidup dari pelayanan itu akhirnya mempermalukan diri dan mempermalukan Tuhan. Tapi belajarlah bahwa memang hidup ini adalah untuk melayani. Layanilah Tuhan, maka Dia juga tetap sekali waktu akan memulihkan keadaanmu. Percayalah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, tidak membalas kejahatan seseorang dengan kejahatan. Demikian juga Yesus menyampaikan di dalam Injil Matius, dikatakan ada orang buta sejak lahir. Lalu orang bertanya, dosa siapakah sehingga dia buta sejak lahir? Dosa neneknya kah? Atau dosa orang tuanya kah? Atau dosa dirinya kah? Yesus berkata, bukan dosa neneknya, bukan dosa nenek moyangnya, bukan dosa orang tuanya, juga bukan dosa dirinya, tapi semua itu ada supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mari dengan segenap keadaan, kesusahan, penderitaan kita semua, kita permuliakan Tuhan dalam hidup kita. Percaya tetap, takut Tuhan tetap, jujur tetap, tulus tetap, dan menjauhi kejahatan, dan Tuhan dipermuliakan. Shalom, Tuhan memberkati. God bless you.